wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mutmainah Aljundi dengan NIM 22150500026. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tafsir tarbawi, yaitu tentang konsep pendidikan menurut Quran Surat Al-Kahfi ayat 75 sampai 82. Bunyi ayatnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatis tat'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyang qadda fa'aqamahu qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Qala hadza firaqum baini wa bainika sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kunzul lahuma wa kana abuhuma sholihan fa arada rabbuka ayyabluga ashadduhuma wa yastahija kanzahuma rahmatan mir rabbika wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Artinya, dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sungguh engkau telah mencapai batas yang wajar dalam memberikan uzur maaf kepadaku. Lalu keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Dia berkata, inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Adapun anak itu yang aku bunuh
kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua. Sedangkan ayah mereka adalah orang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Selanjutnya penjelasan penafsiran 3 kitab tafsir. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Konsep pendidikan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 75-82 menurut tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, ilmu dari Allah beragam. Kisah ini menunjukkan bahwa ada ilmu lahir seperti yang dimiliki Nabi Musa dan ilmu batin seperti yang diberikan Allah kepada Khidir. Pendidikan tidak hanya soal ilmu syariat tapi juga hikmah dan pemahaman mendalam dari Allah. Yang kedua, pentingnya adab sebelum ilmu. Nabi Musa tetap rendah hati mencari ilmu walau beliau seorang nabi. Tafsir Ibnu Katsir menekankan pentingnya kesopanan, izin, dan komitmen terhadap guru sebagai bagian dari proses pendidikan. Yang ketiga, sabar sebagai kunci belajar. Khidir menekankan bahwa Musa tidak akan mampu sabar bersamanya. Ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah syarat utama dalam menuntut ilmu, karena tidak semua ilmu bisa langsung dimengerti. Yang keempat, tidak tergesa-gesa menilai. Tindakan Khidir tampak salah di mata Musa, tetapi semuanya memiliki hikmah. Pendidikan mengajarkan agar tidak cepat menyimpulkan sebelum memahami keseluruhan konteks. Yang kelima, ilmu harus bermanfaat. Setiap tindakan Khidir merusak perahu, membunuh anak, memperbaiki tembok, punya tujuan sosial dan maslahat. Ilmu dalam Islam bukan untuk teori semata, tetapi untuk memberikan manfaat nyata. Yang kedua, tafsir Jalalain. Konsep pendidikan menurut Quran surat Al-Kahfi ayat 75-82 dalam tafsir Jalalain. Yang pertama, pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Dalam tafsir Jalalain, Khidir menegaskan bahwa Musa tidak akan mampu bersabar bersamanya. Ini mengajarkan bahwa kesabaran adalah syarat utama dalam proses belajar, karena tidak semua hal bisa langsung dipahami. Yang kedua, ilmu laduni, pengakuan terhadap ragam ilmu. Khidir diberi ilman min ladunna, ilmu dari sisi Allah yang tidak dimiliki Musa. Ini menekankan bahwa ilmu Allah sangat luas, dan ada jenis ilmu yang tidak bisa diperoleh melalui pembelajaran biasa, melainkan langsung dari Allah. Lalu, yang ketiga, adab terhadap guru. Nabi Musa menunjukkan sikap hormat dan meminta izin kepada Khidir. Tafsir Jalalain menyoroti pentingnya etika murid terhadap guru, yaitu sopan, sabar, dan tidak memaksakan diri. Yang keempat, tidak cepat menilai tindakan. Setiap tindakan Khidir merusak perahu, membunuh anak, memperbaiki dinding tampak salah secara lahiriah, tetapi memiliki hikmah tersembunyi. Ini mengajarkan bahwa penilaian terhadap ilmu dan tindakan harus berdasarkan pemahaman mendalam, bukan asumsi cepat. Yang kelima, ilmu harus berbuah hikmah dan maslahat. Semua tindakan Khidir bertujuan menyelamatkan, melindungi, dan memberi manfaat. Tafsir Jalalain menekankan bahwa ilmu yang benar harus membawa kebaikan, bukan sekedar teori atau pengetahuan. Yang ketiga, tafsir At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari mengenai Quran surat Al-Kahfi ayat 75-82, konsep pendidikan yang diajarkan melalui kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir menekankan pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Karena proses pembelajaran yang melibatkan tindakan yang sulit dipahami membutuhkan waktu untuk dimengerti. Tafsir ini juga mengajarkan bahwa ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah, memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan tidak dapat dijangkau oleh akal manusia semata.
Mengingat setiap tindakan Nabi Khidir yang tampaknya aneh seperti merusak perahu, membunuh anak, dan memperbaiki dinding ternyata memiliki hikmah yang dalam dan bermanfaat. Pendidikan menurut tafsir ini tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga adab dan etika terhadap guru, serta menekankan bahwa ilmu harus mendatangkan maslahat dan kebaikan, bukan sekedar pengetahuan tanpa dampak positif. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan pentingnya menghormati proses belajar yang penuh kesabaran, pemahaman mendalam, dan mengedepankan kebaikan bagi umat. Selanjutnya yang ketiga, relasi atau hubungan Quran Surat Al-Kahfi ayat 75-82 dengan pendidikan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 75-82 memiliki hubungan yang kuat dengan pendidikan, karena menggambarkan pentingnya adab, kesabaran, dan kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Kisah Nabi Musa dan Khidir menunjukkan bahwa tidak semua ilmu dapat dipahami secara instan dan dalam proses belajar, seorang murid harus bersabar dan menghormati guru. Bahkan jika belum memahami hikmah di balik suatu pelajaran, pendidik tidak hanya menekankan transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, mengajarkan untuk tidak tergesa-gesa menilai, serta membuka wawasan bahwa ilmu Allah sangat luas dan kadang berada di luar logika manusia. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.